Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhata bikulli syai'in ilma wa ahsa kulla syai'in adada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, orang munafik itu adalah orang yang amat berbahaya karena ia mempunyai dua muka, antara hati dan ucapannya berbeda. Ia berpura-pura memeluk agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, mengerjakan sholat, dan mengerjakan amalan-amalan soleh yang lainnya. Namun dalam hatinya ia ingkar, bahkan memusuhi Islam itu sendiri. Orang munafik itu sangat berbahaya, karena ia merupakan musuh dalam selimut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 8 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir wa ma hum bimumin. Yang artinya di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian. Padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Adapun penyebab orang menjadi orang munafik sangatlah banyak sekali, baik yang diceritakan di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam sunnah atau al-hadis. Yang pertama, adanya rasa dendam kepada kaum muslimin. Ia selalu mencari-cari kesempatan untuk menghancurkan kaum muslimin sampai ke akar-akarnya. Yang kedua, karena dorongan keinginan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adapun yang pertama, karena ingin menghancurkan kaum muslimin. Ini adalah jelas kaum munafik yang harus segera dibasmi. Namun membasmi kaum munafik yang model seperti ini sangatlah sulit sekali, karena ia tidak berterus terang. Ia selalu berubah-ubah. Bicaranya selalu ingin memperjuangkan umat Islam, serta para pengikutnya juga ingin sekali untuk menghancurkannya. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai tanda-tanda orang munafik ini, yaitu pada ayat yang ke-14, yang artinya, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan jika mereka kembali kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah berolok-olok. Demikianlah orang munafik. Jika mereka bercampur dengan warna hijau, mereka akan ikut menjadi hijau. Dan jika mereka bercampur dengan warna putih, maka mereka akan menjadi putih. Ketika mereka bersama-sama dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan bahwa diri mereka adalah orang-orang yang beriman. Sedangkan jika mereka kembali kepada gerombolan mereka, yakni kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah, mereka mengatakan bahwa diri mereka adalah sama dengan gerombolan itu, yaitu orang-orang pendurhaka. Orang-orang munafik hanyalah berpura-pura menjadi orang-orang yang beriman. Mereka sangat mudah untuk berubah pendiriannya karena terombang-ambing oleh situasi dan kondisi. Akibatnya mereka menjadi plin-plan. Bahkan mereka sering kali dihantui oleh perasaan was-was dan ragu-ragu, sehingga ada perubahan sedikit saja, nampaklah kegelisahan-kegelisahan di hati mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 14,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunadunahum alam takum ma'akum qalu bala walakinnakum tantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyya hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil gharur. Yang artinya orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang yang beriman seraya berkata, bukankah dahulu kami bersama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kamu, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Jadi orang munafik itu tidak akan rela melihat agama Islam menjadi agama yang jaya di muka bumi ini, sehingga mereka tatkala melihat Islam bangkit dan ramai serta marak dengan kegiatan-kegiatan agama, mereka bertambah sakit hati. Menurut Al-Quranul Karim, sebenarnya tubuh mereka tampak gagah perkasa dan pakaian mereka pun selalu mentereng. Omongan mereka selalu tinggi dan mengagumkan, namun mereka ibarat kayu yang berlubang tengahnya dan disandarkan, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang hakiki karena tidak mempunyai akar, sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quranul Karim yang artinya, dan apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka membuatmu kagum, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya, dan waspadalah terhadap mereka, sebagaimana mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dari ciri-ciri orang munafik yang dijelaskan dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, maka semuanya menunjukkan betapa bahayanya orang-orang munafik itu di tengah-tengah masyarakat Islam. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas perbuatan mereka itu dengan neraka yang paling bawah, sebagaimana firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka. Juga firman-Nya dalam surat Taubah yang artinya Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, cukuplah mereka itu baginya neraka untuk mereka, dan Allah menasihati mereka, dan bagi mereka azab yang kekal. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat tadi masing-masing menjelaskan bagaimana balasan Allah kepada kaum munafikin atas perbuatan mereka yang membahayakan dan mengancam serta mencelakakan orang lain itu, baik secara individu maupun masyarakat, dan ini dikategorikan yaitu menjadi dosa besar. Oleh sebab itu, jika dalam diri kita terdapat tanda-tanda orang munafik, maka kita haruslah segera menghilangkannya dari diri kita, agar kita tidak menjadi orang yang munafik yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar
Dia hilangkan tanda-tanda kemunafikan dari diri kita dan menggantinya dengan tanda-tanda sifat orang yang beriman kepadanya. Janganlah teman kita atau tetangga kita yang memiliki sifat munafik kita gunjing, kita rasani ibaratnya, namun kita ingatkan dan kita nasihati. Juga kita berdoa kepada Allah agar Dia menyadarkannya dan memberinya petunjuk kepada jalan yang benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sifat munafik dari jiwa kita semuanya tanpa sisa dan menggantinya dengan sifat terpuji dan akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Dengan demikian kita akan terbebas dari siksa Allah buat orang-orang munafik yang mengerikan itu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.